Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa ala zalimin. Amma ba'd, sabahul khair talamid wa talamizah, siswi-siswi kelas 3 SDIT Al-Ihsan Legenda. Alhamdulillah, segala puji milik Allah subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan nikmatnya kepada kita semua. Mudah-mudahan kita semua, khususnya Ananda semua, selalu dianugerahi nikmat-nikmatnya sehingga Ananda bisa melaksanakan yang menjadi kewajiban Ananda, yaitu belajar dengan giat. Salah satu nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala yaitu dianugerahi ilmu yang bermanfaat. Pagi ini kita kembali belajar tematik. Sebelumnya, mari kita awali pembelajaran tematik ini dengan membaca doa terlebih dahulu. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Baik anak-anak sekalian, pelajaran tematik pada hari ini Senin, kita lanjut ke pembelajaran 2. Seharusnya hari Senin ini kita belajar di sekolah ya. Namun takdir Allah subhanahu wa ta'ala, kita tidak dapat belajar di kelas, belajar di sekolah, jadi masih belajar di rumah. Namun jangan patah semangat untuk menuntut ilmu dan selalu berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala supaya Allah menyegerakan dan menghilangkan penyakit-penyakit yang ada sekarang ini, sehingga hilangnya penyakit kita kembali bisa belajar di sekolah. Baik anak-anak sekalian, pembelajaran tematik pembelajaran 2. Sebuah bacaan tentang olahraga ya. Ini pelajaran muatan PJOK. Ini tentang gerak dasar lokomotor dan non lokomotor. Gerak dasar lokomotor dan non lokomotor itu dapat dikombinasikan
dalam gerakan berirama. Sebagai langkah gerak dasar berirama, Anda bisa baca langkah dasar yang pertama, lalu yang kedua dan ketiga juga keempat. Jadi ada 4 langkah dasar. Yang pertama, langkah dasar maju, lalu langkah dasar mundur, ketiga langkah samping kiri, dan yang keempat langkah samping kanan. Silakan Anda simak, ini gambarnya, masing-masing ada gambarnya dan instruksinya. Baik, Bapak lanjut ke halaman 91, Ayo belajar. Berolahraga merupakan salah satu bentuk pemanfaatan energi. Kita sebagai manusia hendaknya selalu memanfaatkan energi dengan sebaik-baiknya. Begitulah Allah menciptakan energi. Allah menciptakan energi dan sumber energi seperti cahaya matahari, air, angin untuk dimanfaatkan sebaik-baiknya. Sumber energi yang diciptakan Tuhan harus kita gunakan untuk kepentingan bersama. Oleh karena itu, keberadaan sumber energi haruslah tetap tersedia. Ketersediaan sumber energi hanya dapat terwujud bila kita melakukan pelestarian energi. Ada beberapa cara kita melestarikan energi. Yang pertama, kita menjaga tanah agar tetap subur, ya. Dengan tanah yang subur, maka tumbuhan akan mendapat zat hara yang cukup. Pada akhirnya, sumber makanan kita dari tumbuhan akan tetap terjaga. Sampai halaman 92, bacaan Ayo belajar. Silakan Anda baca dengan baik. Setelah membaca, dilanjutkan untuk menjawab 4 pertanyaan di bawahnya. Ini ya, 4 pertanyaan di bawahnya. Yang pertama, bagaimanakah hendaknya sikap kita dalam memanfaatkan sumber energi? Lalu mengapa kita harus melestarikan sumber energi? Ketiga, sebutkan kewajiban-kewajiban kita untuk melestarikan sumber energi. Dapatkah kewajiban melestarikan sumber energi diwakilkan kepada orang lain? 4 pertanyaan ini silakan Anda jawab dengan baik. Insya Allah semuanya bisa menjawab dengan baik. Lalu diskusi tentang hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban
harus dilaksanakan dengan seimbang. Kita hendaknya mendahulukan kewajiban ya sebelum dapat atau memperoleh hak. Terutama dalam ibadah ya. Kewajiban dulu kita laksanakan sebelum yang lainnya. Melaksanakan kewajiban dan menerima hak selalu kita temui dalam kehidupan kita. Bahkan saat bermain pun kalian tentunya mendapat hak dan kewajiban. Seperti yang ada di gambar ini. Gambar tersebut bahwa setiap anak itu memiliki hak yang sama, baik hak bermain dan setiap anak pun memiliki kewajiban yang dilaksanakan anak-anak yang lain. Dan sini ilustrasinya, anak-anak mendapat hak untuk bermain ya. Ada yang bermain layang-layang, ada yang bermain tali, dan permainan yang lainnya. Main bola untuk laki-laki. Baik, selanjutnya pemanfaatan energi angin. Muatan mata pelajaran bahasa Indonesia. Sejak zaman dahulu angin banyak dimanfaatkan. Pada masa belum ditemukannya mesin kapal, energi angin dimanfaatkan untuk menggerakkan kapal layar. Angin yang mengembus akan menekan layar sehingga kapal pun melaju. Nah, sementara itu di daratan energi angin dimanfaatkan untuk memutar kincir angin. Jadi ya, kincir angin ini dihubungkan dengan alat-alat penggiling sagu dan gandum. Di Indonesia pemanfaatan energi angin seperti ini masih dilakukan di daerah pantai. Di daerah pantai, gerakan kincir angin dihubungkan dengan pompa untuk mengalirkan air ke laut sehingga sampai ke tambak. Nah, tambak di sini merupakan tambak garam. Ya. Lalu pada masa sekarang pemanfaatan energi angin lebih ditingkatkan lagi. Pemanfaatan energi angin sekarang ditingkatkan untuk menghasilkan energi listrik. Bahkan di negara yang maju ya, negara-negara yang maju, pemanfaatan energi angin telah dilakukan sejak lama. Indonesia pun tidak mau kalah. Dengan adanya pembangkit listrik tenaga bayu atau disingkat PLTB, maka
Indonesia telah memanfaatkan energi angin. Salah satu yang dimiliki di Indonesia yaitu ada di Kabupaten Sindenreng ya, Rampang ya, Sulawesi Selatan. Jadi dengan kekuatan 30 turbin ya yang ada di PLTB tersebut atau PLTB Sidrap ya, lampu atau listrik bisa mengairi ya. Listrik mampu mengaliri pada 70.000 rumah. Ini hasil daripada pembangkit listrik tenaga Bayu atau PLTB di Bekasi. Mungkin daerah kita ya terdekat belum ada nih ya, belum ada. Baik anak-anak sekalian, selanjutnya yaitu halaman 94. 94 ini merupakan tugas untuk Ananda dengan melengkapi pertanyaan lalu memilih kata yang tersedia dalam kotak. Jadi jawabannya sudah ada sehingga memudahkan Ananda untuk menjawab dengan baik. Jawabannya gerak, keuntungan, perbarui BBM dan turbin. Pertanyaannya silakan Anda baca ya. Insyaallah bisa mengerjakan dengan baik. Baik anak sekalian, itu saja materi untuk hari ini. Mohon maaf belum bisa memberikan materi yang terbaik. Mudah-mudahan Anda semua sehat selalu dan tetap sehat sehingga kita bisa melakukan aktivitas kita, terutama belajar. Baik, Bapak akhiri pembelajaran hari ini, dan sebelumnya ya tugas-tugasnya yaitu tugas halaman 94 yang ini, lalu dan tugas halaman 92. Dua tugasnya ya. Sekali lagi tugasnya halaman 92 dan halaman 94. Kirim kembali tugas-tugasnya melalui Classroom. Insyaallah video ini Bapak kirim pula melalui Classroom. Terima kasih semuanya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.